Halo Sobat Sehat, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang keadaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Nah, masyarakat mengeluhkan banyak yang kecemasan, ada yang ketakutan, gelisah, dan lain sebagainya. Salah satunya yaitu kecemasan. Kecemasan atau bisa disebut dengan anxiety disorder. Nah, apa sih anxiety disorder itu? Kita ulas di video selanjutnya ya. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa untuk disebarkan ke khalayak banyak agar video ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi ke orang banyak. Oh ya, sebelumnya kita semua pasti tidak asing lagi kan dengan apa itu COVID-19, apa itu coronavirus. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas hal tersebut. Namun, hal tersebut akan saya hubungkan dengan terjadinya kecemasan di tengah masyarakat saat pandemi COVID-19 saat ini. Nah, COVID-19 merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Penyakit ini memiliki banyak sekali tanda gejalanya. Dari satu orang dengan orang lain itu berbeda-beda. Nah, kita bisa lihat bagian di atas ini. Bagian di atas ini merupakan salah satu bagaimana sih virus corona itu dapat menyebar dari satu orang ke orang lain. Nah, virus corona ini menyebar dari satu orang yang membawa virus tersebut kepada orang lain atau populasi yang ada di sekitarnya. Nah, orang lain ini memiliki tanda gejala yang berbeda dari satu orang. Tanda gejala bisa flu, batuk, demam, hilangnya penciuman, dan bahkan dapat mengalami gangguan pernafasan. Dan ada juga loh yang tidak mengalami tanda gejala tersebut. Jadi kita harus waspada dengan penyakit tersebut. Nah, hal ini yang membuat masyarakat di sekitar kita mengalami cemas, gelisah, takut, dan lain sebagainya. Karena penularan penyakit ini yang cukup cepat dan merebaknya penyakit ini dapat menghambat semua aktivitas masyarakat. Nah, jadi COVID-19 ini dapat menimbulkan kecemasan. Nah, bisa dilihat di bagian ini dapat menimbulkan kecemasan. Karena apa kecemasan itu bisa terjadi? Karena yang pertama, banyak sekali berita yang menyebarkan hal-hal yang tidak benar mengenai COVID-19. Bisa disebut dengan berita hoax yang dilebih-lebihkan. Dan hal ini membuat masyarakat tambah cemas, terutama pada kelompok lansia. Kelompok lansia merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan terkena COVID-19. Karena apa? Karena mereka sudah mengalami penurunan tingkat imunitasnya. Sehingga dalam hal ini, kelompok lansia mudah sekali dihinggapi perasaan cemas yang berlebihan dan dapat berdampak pada kesehatan fisik juga loh. Dan menurut para ahli, keseimbangan antara fisik dan mental kita itu harus sangat kuat dan dibutuhkan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa sih hubungan dari COVID-19 dengan terjadinya kecemasan atau anxiety disorder di tengah masyarakat? Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang apa sebenarnya itu kecemasan dan bagaimana sih cara pengelolaan kecemasan itu yang benar, khususnya di tengah pandemi seperti saat sekarang ini. Nah, simak penjelasan berikutnya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kecemasan atau biasa disebut dengan anxiety disorder. Nah, kecemasan atau anxiety disorder merupakan suatu respons seseorang dalam menghadapi suatu situasi tertentu
yang mengancam dan hal ini biasa terjadi pada seseorang. Nah, kita bisa lihat gambar di samping. Nah, gambar ini menjelaskan bahwa kecemasan itu terjadi oleh beberapa faktor, bisa dari faktor pekerjaan, bisa dari COVID-19 yang terjadi pada saat ini, bisa dari hubungan pertemanan, bisa dari lingkungan, bisa dari hal-hal yang lainnya yang dapat mengancam diri seseorang sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kecemasan. Nah, kecemasan ini dapat terjadi dari adanya sebuah situasi tertentu yang mengancam dirinya sebagai stimulus atau rangsangan yang terjadi dan biasa disebut oleh stresor atau penyebab yang tadi sudah saya sebutkan. Bisa pekerjaan, COVID-19 ini, perhubungan pertemanan, dan lain sebagainya. Nah, pada tingkatan tertentu, kecemasan ini dapat membuat seseorang bisa menjadi lebih waspada dengan hal-hal tersebut. Sehingga, dengan hal ini, pada kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, kecemasan itu dapat dikelola dengan baik, sehingga tetap memberikan kewaspadaan pada diri kita terhadap pandemi COVID-19, namun tidak sampai menimbulkan suatu kepanikan yang berlebihan dan akhirnya dapat mengganggu kesehatan jiwa kita, bahkan juga dapat mengganggu kesehatan fisik kita. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas proses seseorang individu dalam merespon kecemasan terhadap ancaman virus COVID-19. Nah, kita mempunyai bagian ini loh, kita bisa menilai responnya. Lihat ya teman-teman. Nah, kita akan mengupas bagian tersebut satu persatu. Yang pertama yaitu evaluasi situasi. Nah, evaluasi situasi ini menilai ancaman virus COVID-19 berdasarkan sikap, pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman masa lalu yang dimiliki seseorang individu tersebut. Nah, jika status tersebut dinilai berbahaya, maka nilai kecemasan akan muncul. Nah, selanjutnya yaitu persepsi pada situasi tersebut. Kita mempersepsikan. Mengapa kita mempersepsikan? Karena kita dipengaruhi dengan yang utama yaitu informasi-informasi yang simpang siur terkait COVID-19. Nah, informasi-informasi ini membuat kita mempersepsikan COVID-19 itu merupakan ancaman yang berbahaya. Nah, selanjutnya itu reaksi kecemasan secara sesaat. Nah, reaksi kecemasan sesaat ini bisa menimbulkan reaksi-reaksi fisiologis loh teman-teman. Nah, apa saja sih reaksi-reaksi fisiologisnya? Yaitu bisa detak jantung berdebar secara cepat, bisa berkeringat dingin, sakit perut, gatal-gatal, dan masih banyak komplikasi-komplikasi lainnya yang mengikuti perasaan cemas seseorang. Nah, selanjutnya yaitu menilai kembali atau mengevaluasi kembali. Setelah seseorang mulai merasakan kecemasan, maka sistem pertahanan diri seseorang akan menilai kembali ancaman diiringi dengan usaha dan untuk cara mengatasinya, untuk menghilangkan perasaan cemas tersebut. Nah, seseorang dapat menggunakan pertahanan diri seseorang itu dengan meningkatkan kreativitas secara kognitif maupun motoriknya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu menghadapi kecemasan harus menemukan solusi yaitu atau coping. Bagaimana seseorang dapat menemukan copingnya? Nah, kita harus serasional mungkin tentang ancaman yang terjadi pada diri kita agar kita tidak kembali lagi merasakan cemas. Bagaimana copingnya tersebut kita simak di video berikut ini. Nah, teman-teman, kita sekarang akan membahas bagaimana cara kita mengelola atau mengatasi kecemasan itu dengan berbagai kegiatan yang tentunya positif dan kita dapat mengurangi kecemasan di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini nih tips cara mengelola atau mengatasi kecemasan di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, yaitu jangan terlalu sering untuk
untuk membaca atau melihat informasi-informasi dari sumber-sumber yang tidak dipercaya. Karena apa? Karena sekarang sumber-sumber yang tidak dipercaya itu dapat menyebarkan berita yang hoax, sehingga dapat menambah kecemasan dan menakut-nakuti kita. Nah, yang kedua yaitu makan makanan yang bergizi. Kenapa kita harus makan makanan yang bergizi? Karena kita harus memiliki imun yang kuat. Karena imun tersebut dapat mempertahankan diri kita dari ancaman virus COVID-19. Nah, yang ketiga yaitu olahraga secara teratur. Mengapa kita perlu olahraga? Karena juga dapat menambah imun kita dan merupakan salah satu sarana rekreasi juga loh, sehingga kita tidak penat, tidak cemas dengan kondisi saat ini. Nah, yang keempat yaitu pola tidur yang teratur. Kenapa kita harus menjaga pola tidur? Karena kita harus selalu beristirahat dengan cukup. Dengan cukupnya istirahat, kita tidak berpikiran-pikiran negatif atau yang bisa disebut dengan overthinking. Nah, yang kelima yaitu membuat agenda. Kenapa kita harus membuat agenda? Karena sekarang ini kita lagi masa-masa di rumah saja, bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Nah, di sini kita harus dituntut untuk berpikir kreatif, berpikir positif untuk melakukan kegiatan gimana kita dapat berinovasi dan berkreasi di rumah saja. Nah, yang keenam yaitu tetap berinteraksi dengan sesama melalui secara daring ataupun secara tatap muka, namun harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, teman-teman, itu semua merupakan cara tips mengelola atau mengatasi kecemasan di tengah pandemi COVID-19. Baik semuanya, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat ya. Yuk kita jaga kesehatan fisik dan kesehatan jiwa kita. Dan semoga kita senantiasa selalu dalam lingkungan dan terhindar dari COVID-19. Semoga COVID-19 segera berlalu dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih dan sampai